Berarti rumah tangganya itu maksudnya rumah tangga lingkup kantor. Rumah tangga lingkup Kalau ke rumah tangga kantor. masing-masing gimana tuh, Pak? Itu kita serahkan ke masing-masing ya. Oh, gitu ya, Pak. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067. Sekarang saya ditemani oleh Pak Wahyu ya Pak ya. Siap Mas Suryo. Ya ini for your information, Pak Wahyu ini sebagai Kepala Subbag Umum di KPPN Fakfak. Pak, Subbag Umum tuh maksudnya gimana sih Pak? Coba jelasin sedikit tentang Subbag Umum Pak. Gini Mas Suryo, Subbag Umum itu bagian dari organisasi KPPN Fakfak yang pada intinya menyediakan sarana dan prasarana sih, gimana membuat kantor itu jalan, itu aja sih sebenarnya. Oh, jadi hubungannya cuma sama kantor aja gitu ya Pak ya? Kan ya. beda sama seksi PDMS itu kan hubungannya sama stakeholder, tapi untuk Subbag Umum ini cuma terkait lingkup kantor kita saja ya Pak ya, itu ya? Sebenarnya enggak juga Mas, jadi kita juga melaksanakan fungsi bagaimana stakeholder kita itu merasa nyaman dilayani oleh teman-teman di KPPN. Kan kita harus nyiapkan sarana dan prasarananya supaya nanti teman-teman di teknis bisa melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum negara. Oh gitu begitu ya Pak ya. Oh ya Pak, saya mau tanya-tanya tinggi nih Pak. Boleh. Kan beberapa bulan ini kan ada wabah bencana COVID nih Pak. Ya. Terus ya mungkin Pak Wahyu kan kita semua sih di sini ya Pak ya, kan belum bisa pulang nih Pak. Boleh tahu nggak Pak kita di rumahnya apa aja nih Pak? Ya seperti yang kita ketahui ya, jadi pada masa pandemi ini kan sesuai dengan anjuran pemerintah Mas, kita sebaiknya di rumah saja. Tapi tentu saja kita tidak bisa meninggalkan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN. Jadi ya kita tetap melaksanakan tugas sehari-hari dari rumah atau WFH ya. Istilah kerennya sekarang WFH lah Mas. Work from home ya Pak. Betul. Tapi home-nya home yang di sini Pak. Nah, bukan di home base ya. Iya betul. Kalau Mas Suryo sendiri pas pada saat WFH ngapain nih? Tuh kalau saya ditanyain tentang WFH, saya awal-awal WFH ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak juga udah tahu sendiri. Pertama kali ya kita WFH saya bisa dikatakan terjebak di kabupaten lain Pak, di Kaimana Pak, di sini Pak. Jadi kegiatan saya di Kabupaten Kaimana itu sebenarnya nggak banyak banget sih Pak, kan saya menjalankan kerja ya Pak ya di sana. Soalnya awal-awal bulan itu kan saya banyak kerjaan tuh Pak. Iya. Nah habis itu selain bekerja saya juga mengembangkan kompetensi sih Pak. Waktu itu saya ikut e-learning apa ya? Oh yang TGR itu Pak. Online ya Mas? Ya yang online Pak. Terus saya juga berkebun juga sih Pak. Luar biasa. Tetap produktif. Tetap produktif Pak, biar makan nggak beli-beli gitu loh Pak. Betul. Itu Pak. Oh ya Pak, lanjut ini Pak. Ya. Tentang tugasnya Subbag Umum nih Pak. Tugasnya Subbag Umum apa aja sih Pak, emangnya Pak? Sebenarnya tugas Subbag Umum itu luas. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi kita. Ada beberapa hal urgensi Subbag Umum. Di antaranya itu melakukan pengelolaan organisasi. Jadi organisasi kita KPPN Fakfak itu harus kita kelola bagaimana supaya tetap jalan. Kemudian melakukan pengelolaan kinerja. Jadi bagaimana teman-teman semua pegawai KPPN Fakfak itu kinerjanya kita evaluasi, kemudian harus kita bagaimana tetap tingkat produktivitasnya itu tinggi walaupun kita jauh dari home base misalkan. Kemudian melakukan pengelolaan SDM. Nah ini yang paling penting. Jadi bagaimana kompetensi teman-teman semua di KPPN Fakfak ini supaya meningkat. Artinya kita ikutkan diklat, pelatihan, seminar, dan mungkin yang seperti tadi Mas Suryo bilang e-learning ya. Karena pada masa sekarang kita tidak mungkin lagi untuk
berkumpul. Jadi bisa melalui e-learning atau bimbingan jarak jauh. Oh, berarti yang ngurusin kayak apa namanya? Kayak kompetensi pegawai itu Pak Wahyu semua dong berarti gitu, Pak? Ya bukan saya Mas, tapi mungkin di Subbag saya, di Subbag umum itu salah satu fungsinya seperti itu. Salah satu fungsinya Ya ya, Pak, betul. ya. Oke. Ya kemudian juga yang salah satu juga yang paling penting itu pengelolaan keuangan. Nah ini merupakan hal yang paling penting. Artinya bagaimana kita mengelola dana DIPA yang telah disediakan Ya. untuk dapat dimaksimalkan, termasuk juga mungkin untuk pembangunan sarana prasarana yang kurang, Ya. kemudian operasional lain. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan uang dari pajak, dari penerimaan lain yang sudah dialokasikan supaya bermanfaat. Oh Itu. iya, Pak. Iya. Kemudian kalau misalkan lebih banyak lagi ya kita ada namanya pengelolaan kinerja, kemudian penetapan rencana kinerja tahunan, kemudian urusan rumah tangga. Ya. Nah ini yang penting juga supaya pada saat pelaksanaan operasional teman-teman itu semuanya tercukupi lah, artinya secara sarana dan prasarana lengkap. Berarti rumah tangganya itu maksudnya rumah tangga lingkup Rumah tangga lingkup Kalau ke rumah tangga kantor. masing-masing gimana tuh, Pak? Itu kita serahkan ke masing-masing ya. Gitu ya, Pak. tapi tetap juga Mas. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mengalami masalah entah itu pribadi atau rumah tangga, ya bisa juga menjadi kewajiban kami untuk ikut menyelesaikan. Misalkan ada pegawai yang mau cerai atau misalkan mau menikah, nah, itu kan tetap harus melalui persetujuan Mas. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya, iya. Tuh. Lanjut, Pak. Mungkin yang lain juga melakukan penyusunan pengelolaan beban kerja ya. Jadi bagaimana beban kerja itu disusun sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai. Oh, begitu. Jangan sampai ada pegawai yang merasa beban kerjanya terlalu tinggi. Oh, biar adil. ya, paling Biar baiknya, adil Pak ya. Walaupun adil itu tidak harus selalu sama. Jadi mungkin yang satunya 5, yang satunya cuma 2. Tapi kan kita tidak bisa mensamaratakan. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Kemudian juga yang paling penting juga melakukan urusan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik. Nah, termasuk yang sekarang kita laksanakan ini, Mas. Ini salah satu cara supaya bagaimana mengenalkan KPPN Fakfak untuk lebih luas lagi ke masyarakat. Begitu, gitu Mas. ya, Pak ya. Terus Pak, saya mau tanya lagi Ya. nih, Pak. Kan kemarin kan saya udah ngobrol sama Pak Solikin, sama Pak ya, Rosid itu betul. mengenai inovasi yang ada di seksinya itu, Siap, Pak. siap. Kalau di Subbag umum ini apa Pak inovasinya untuk kantor mungkin atau untuk apa gitu, Pak? Untuk inovasi ya di Subbag umum ini salah satunya ya yang kita laksanakan ini, Mas. Oh, ini. Nah, jadi podcast ini merupakan salah satu inovasi kita supaya bagaimana mengenalkan KPPN ke masyarakat dengan segmen yang mungkin usianya milenial dan sebagainya. Karena kalau kita hanya mempublikasi secara surat atau mungkin banner itu kan sudah mainstream ya Mas. Jadi mainstream. Mungkin anak-anak milenial nggak begitu suka baca berita-berita yang tertulis yang gitu ya. boring gitulah ibaratnya, Pak ya. Sekarang kan mereka mainannya dunia maya Mas. Iya, Jadi betul, kita mau nggak mau harus mengikuti zaman. Iya, iya. Soalnya gitu, ini Mas. juga diupload di YouTube sih, Pak. Kan Betul. gampang diakses ya, Ya Pak. kita harapkan sih teman-teman yang di sana mungkin YouTuber atau mungkin yang suka berselancar di dunia maya bisa lebih mengenal kita. Oh, Walaupun iya, jaraknya jauh, tapi mungkin kita bisa merasa dekat gitu Mas. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Oh iya, Pak, untuk ada nggak sih Pak kebijakan khusus waktu Covid ini di layanan Subbag umum gitu, Pak? Mungkin kayak nggak boleh, kan kita kan harus jaga jarak nih, Pak. Mungkin ya. kita kalau ngobrol harus dipakein masker atau apa gitu, Pak. Dari layanan Subbag umum sendiri gitu. Ya tentu saja kita harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan Mas. Jadi sebelum masuk kantor kita telah sediakan
wastafel di luar yang gunanya tentu saja untuk cuci tangan. Jadi kita harapkan semua pegawai maupun tamu yang datang sudah mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian tentu saja harus memakai masker. Nah, ini juga merupakan salah satu protokol yang kita jalankan. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap memakai masker dan juga yang paling penting menjaga jarak. Artinya kita mungkin tidak bersalaman terlebih dahulu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat ya. Jadi pembatasan jarak ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam rangka pandemi COVID ini, Mas. Begitu ya, Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak. Mungkin itu saja di episode kali ini Pak, pengenalan pada Sobat Umum. Sobat Mantap, jangan lupa saksikan episode ini. Saya bersama Pak Wahyu, mungkin akan ada episode-episode lain yang lebih menarik informasinya untuk edukasi kalian. Oke, terima kasih Pak. Boleh salaman dulu Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Sobat Mantap. Oke.